Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu dalam doa kami pagi ini, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami dari malam hingga pada saat ini. Kami ada, kami hidup dan bernafas. Kami diberikan waktu dan kesempatan. Semua ini adalah anugerah Tuhan, dan kami mau pakai waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Saudara dikasih Tuhan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog bernama Cliff Notarius terhadap kehidupan rumah tangga dalam perkawinan menemukan bahwa sekitar 50% pasangan suami istri sering mengucapkan kata-kata kasar dan hinaan terhadap pasangannya. Dan hal itu menimbulkan masalah hubungan satu sama lain, menyakiti hati, menimbulkan jarak dan mengganggu komunikasi. Keadaan yang tidak diperbaiki ini menyebabkan semakin hari semakin buruk dan kejamnya kata-kata yang dilontarkan. Hinaan demi hinaan dan kata-kata kasar membuat sebagian besar tidak tahan dan ingin mengajukan perceraian. Cliff Notarius membuat buku berjudul We Can Work It Out yang berisi nasihat dan solusi dalam perkawinan tentang bagaimana berkomunikasi dan berkata yang baik terhadap satu sama lain. Perkataan seringkali kita anggap sepele, dan itu sebabnya kita tidak menimbang apa yang akan kita katakan. Kita sering berkata seenaknya saja, bahkan bukan hanya terhadap sesama, tapi terhadap diri sendiri, bahkan terhadap Tuhan. Kita begitu berani mengatakan hal-hal yang buruk. Setidaknya ada 3 alasan mengapa kita perlu menjaga perkataan. Pertama, perkataan merefleksikan isi hati kita. Kedua, perkataan kita mempunyai kuasa. Dan ketiga, perkataan membuktikan iman kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 ini dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa ada dampak dari perkataan yang kita ucapkan. Keadaan hidup kita berkorelasi dengan ucapan mulut kita. Dan itu sebabnya kita perlu menjaga perkataan kita dari kata-kata yang tidak baik, yang buruk dan yang jahat, serta yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Amsal 18 ayat 21, di situ tertulis, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada kuasa dalam perkataan kita. Tapi kita perlu mengerti bahwa ada 2 macam kuasa yang bertolak belakang dari perkataan, yaitu kuasa untuk menjatuhkan atau kuasa untuk membangun, kuasa untuk merusak atau kuasa untuk memulihkan, kuasa untuk membinasakan atau kuasa untuk menyelamatkan. Dan ini bergantung dari apa yang kita ucapkan. Hal yang pertama-tama yang harus kita perbaiki agar perkataan kita baik adalah kita harus menjaga hati kita. Sebab apa yang kita katakan adalah berasal dari hati. Karena itu kita perlu mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik dan yang berkenan, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, agar perkataan kita tidak akan menjadi buruk, bukan kata-kata yang melemahkan dan menjatuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru 2 hari lagi,
yaitu tahun 2023. Mari kita miliki sikap yang semakin baik dibandingkan tahun ini. Kalau selama ini kita sering gagal dalam menjaga perkataan yang baik, mari kita berkomitmen sekarang ini untuk memperkatakan yang baik, yang membangun, yang menguatkan, yang sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan ucapkanlah kata-kata yang berisi pujian dan syukur yang memuliakan Tuhan. Walaupun keadaan yang kita alami saat ini mungkin kelihatannya tidak baik atau tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin kita sedang dalam keadaan yang sakit, kita sedang berada dalam masalah keuangan, atau masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam studi, dan dalam berbagai hal di hidup kita. Mari tetap katakan yang baik, ucapkanlah janji Tuhan, dan belajarlah berdiam bila kita tidak bisa memperkatakan yang baik. Diam jauh lebih baik daripada berkata, tapi kata-kata kita buruk dan jahat. Tapi lebih baik daripada itu adalah bila kita mengucapkan syukur dan memuji Tuhan dalam segala keadaan kita. Mari sekali lagi saudara, ucapkanlah perkataan yang baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita, juga terhadap diri kita sendiri. Karena ucapan-ucapan yang baik itu akan membangun dan membawa kebaikan serta berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar, kami dibentuk, agar kami menjaga perkataan kami. Dan terlebih utama daripada itu, agar kami menjaga hati kami, sehingga hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami tetap percaya kepadamu, tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Dan dengan demikian, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang baik, yang membangun, yang berisi ucapan syukur dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami seringkali gagal dalam menjaga perkataan kami. Baharuilah hati kami dan penuhi kami dengan cinta kasih yang sungguh kepadamu. Penuhi hati kami dengan iman yang teguh kepada firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan untuk menjaga perkataan-perkataan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semua yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyempurnakan tubuh kami, memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan pemulihan yang ajaib. Bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami percaya Tuhan bekerja dan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!